Kebenaran adalah kebenaran. Harusnya masyarakat biasa ternyata memiliki senjata api. Tidak. Dan itu dipergunakan untuk melakukan pengancaman di hadapan istri dan anak balita. Apa di balik preman itu ada siapa? Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar dari seorang teman yang berada di Jakarta. Dari kabar teman tersebut, sebetulnya sesuatu hal itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Tetapi karena ada tindakan yang menurut teman saya itu sebuah tindakan yang sudah di luar batas, sehingga oleh dia dilaporkanlah ke kepolisian di Polres Jakarta Selatan. Pada saat itu saya berpikir kasus ini sudah selesai dengan baik-baik. Kasus sudah dibicarakan dan ditemukan jalan keluar sehingga ada sebuah kebaikan di antar teman saya dengan oknum yang berhadapan. Tetapi kemarin malam saya mendapatkan kabar bahwa ternyata memang aparat keamanan ada sesuatu yang membuat masyarakat itu merasa tidak aman. Walaupun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, tetapi ternyata sepertinya ada sesuatu yang aneh. Sehingga laporan itu seperti berhenti atau ditindaklanjuti, tetapi berjalannya sangat pelan sekali. Berbeda jika kita seorang yang biasa-biasa saja. Begitu kita kena kasus kok sepertinya gercep sekali pihak kepolisian itu. Maaf, ini oknum. Saya tidak berbicara mengenai lembaganya, tapi ini oknum. Sobat-sobatku semuanya, ceritanya begini. Jadi pada tanggal 21 September, kejadian sudah dari bulan kemarin. 21 September, teman saya bersama istrinya dengan dua anaknya yang masih balita, masih kecil, bersama dengan asisten rumah tangga dan adik dari istri teman saya. Mereka melewati sebuah malam itu mungkin menjadikan ya seperti istilahnya family time. Mereka bersama-sama pergi ke mall, layaknya sebuah keluarga kecil yang mungkin akan menghabiskan sisa waktu di malam hari. Sepulang dari itu, mereka itu dihadang oleh 4 orang. 4 orang yang saya sendiri tidak mengerti bentuknya seperti apa. Tetapi yang pasti pada saat itu teman saya dipaksa harus mengikuti orang-orang ini. Dia menggunakan 2 buah mobil. Nah, teman saya dibawa ke sebuah hotel yang bernama Hotel Arya Duta. Di situ sobat-sobatku semuanya terjadilah sebuah perbuatan. Teman saya dianiaya di situ di hadapan anak dan istrinya. Di hadapan 2 orang anak yang masih balita. Bapaknya dipukul, ditempeleng, dan lebih parah lagi sobat-sobatku semuanya, mereka disekap di hotel itu. Jadi sudah seperti sebuah penculikan. Ibaratnya teman saya melakukan sebuah kesalahan yang sangat luar biasa, sehingga mereka harus diculik sekeluarga berikut 2 anaknya yang masih balita. Mereka disekap di situ, kemudian teman saya dibawa ke Bogor, ke suatu daerah di Bogor, ketemulah dengan seorang yang bernama Usdi. Di situ ternyata penganiayaan tidak berhenti di sana. Dan lebih parah lagi, setelah dari Bogor kembali dia dikembalikan ke Hotel Arya Duta, dan di situ penganiayaan berlanjut. Bahkan lebih parah, orang ini membawa senjata api. Orang ini yang seharusnya masyarakat biasa ternyata memiliki senjata api. Dan itu dipergunakan untuk melakukan pengancaman di hadapan istri dan anak balita. Sobat-sobatku semuanya, walaupun setelah 2 hari disekap, istri, anak berikut dengan adik istrinya dibebaskan, tetapi bisa Anda bayangkan
bagi Anda yang memiliki anak balita, jika bapaknya, sang ayah dipukuli, diancam pakai pistol, dan anak itu melihat, apakah itu tidak menjadikan sebuah trauma yang sangat luar biasa bagi si anak. Setelah anak istri tersebut pulang, penyiksaan pun, penganiayaan pun berlangsung. Teman saya disekap dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 4 Oktober. Bukan dibebaskan, tetapi dia melihat suatu kesempatan di mana dia bisa memanfaatkan waktu itu untuk lari. Dia berlari dan dia mencari perlindungan. Beruntung dia bertemu dengan seorang kawan yang kebetulan orang ini adalah ketua dari sebuah organisasi yang bernama Setia Kita Pancasila, Andreas Sumual. Beliau adalah ketua umum dari organisasi ini dan dia dengan inisiatif langsung menolong teman tersebut. Di mana ternyata istri dari teman ini adalah sahabat dari istri Pak Andreas. Sehingga mereka pun diungsikan ke rumah sang ketua umum ini. Sobat-sobatku, apa yang terjadi? Sungguh luar biasa. Tengah malam, kira-kira jam 12 atau jam 1 malam, mereka berombongan mendatangi rumah Pak Andreas ini. Dan terang-terangan mereka datang bergerombol bersama dengan preman, dan mereka meminta teman saya yang bernama Alfred Losut, diminta dengan harapan saudara Andreas ketakutan kemudian menyerahkan. Ternyata tidak semudah itu. Seseorang yang memiliki jiwa untuk menolong sesamanya akhirnya berusaha mencarikan jalan yang terbaik. Diajaklah bicara dengan baik-baik, dengan tenang, walaupun mereka mungkin masih membawa senjata api itu. Dan keesokan harinya untuk mencegah kejadian ini meluas. Karena pada saat mereka beramai-ramai mendatangi rumah saudara Andreas ini, anggota Setia Kita Pancasila pun beramai-ramai datang ke tempat itu karena mereka ingin melihat. Kebetulan saudara Alfred adalah teman-teman seorganisasi dengan mereka, sehingga mereka pun merasa simpati melihat kejadian yang terjadi terhadap temannya ini. Apalagi mereka melihat dan mereka mengerti bahwa saudara Alfred memiliki anak kecil yang masih balita, dan anak itu pun ikut terlibat disandera, diculik. Sehingga mereka datang ke sana semua untuk melihat sekaligus mengamankan rumah sang ketua umum Andreas Sumual ini. Sobat-sobatku semuanya, keesokan harinya akhirnya dilakukanlah pelaporan ke Polres Jakarta Selatan dengan harapan bisa segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Kabar yang saya terima sampai di situ. Saya pikir pihak kepolisian yang memperoleh pelaporan dari masyarakat tentu langsung melakukan tindakan-tindakan di mana perlu mengamankan dan perlu menyelesaikan kasus ini supaya bisa selesai dengan baik. Setelah terjadi berhari-hari, karena memang kami sangat terbatas berhubungan dengan kegiatan kami masing-masing, semalam saya mendapat kabar bahwa ternyata aduan yang mereka laporkan ke pihak kepolisian sampai dengan kemarin malam belum ada tindakan apa-apa dari Polres Jakarta Selatan. Hanya dikatakan sekedar basa-basi, lagi diperiksa atau bagaimana. Ini sesuatu yang aneh. Kenapa harus menunggu waktu yang terlalu lama? Karena sudah jelas-jelas menculik, menganiaya, bahkan di depan 2 orang balita dan menggunakan senjata api. Apalagi yang perlu diperiksa? Memang perlu diteliti, tapi paling tidak segera diamankan orang-orang itu. Dengan melakukan penganiayaan terhadap sebuah keluarga, kemudian membawa senjata api, tentu ini sebuah perbuatan yang sangat berbahaya dan sangat membahayakan masyarakat yang lainnya selain saudara Alfred Losut. Sobat-sobatku semuanya, memang sangat aneh jika kita melihat hal seperti ini. Siapa sih di balik preman itu? Ada siapa? Siapa yang sampai
bisa membuat pihak kepolisian dari oknum kepolisian Jakarta Selatan sampai seolah-olah sepertinya mengulur dan mengulur. Padahal mobil, dompet, paspor, kartu ATM, dan juga handphone sebanyak 5 biji, semuanya milik teman saya ditahan oleh oknum-oknum tersebut. Sampai dengan hari ini tidak ada niat baik untuk menghubungi Alfred atau menghubungi saudara Andreas agar bisa bertemu jalan damai. Sampai dengan tadi malam belum ada kabar ada niat baik untuk menyelesaikan secara baik-baik. Sobat-sobatku semuanya, laporan polisi tertanggal 4 Oktober. Hari ini tanggal 16 Oktober, 12 hari. Kenapa? Sulitnya ada di mana? Menurut pengakuan teman saya, mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan perintah dari PT Jagat Jaya Nusantara. Seharusnya PT ini bertanggung jawab atas kegiatan dari para orang-orang yang mereka suruh. Dan salah satu Bapak Usdi itu sepertinya adalah seorang yang mendapatkan posisi di PT tersebut. Apa sulitnya bagi pihak kepolisian untuk mendatangi PT Jagat Jaya Nusantara yang alamatnya pasti sudah jelas, karena saudara Alfred ada di situ, bisa ditanyakan dan didatangi, kemudian meminta kepada sang pimpinan untuk menghadirkan mereka yang melakukan penganiayaan dan pengancaman tersebut, sehingga bisa diproses secara hukum. Terakhir, statement dari Sekjen Setia Kita Nusantara mengatakan bahwa meminta pihak kepolisian agar segera memprosesnya. Ini untuk menghindari terjadinya benturan-benturan yang ada di masyarakat. Menghindari kejadian ini terulang kembali kepada masyarakat yang lain. Karena tampaknya PT ini memiliki sebuah usaha yang mungkin berkaitan dengan orang banyak. Saya tidak tahu kasus apa yang menimpa teman saya, karena itu tadi hubungan saya dengan dia terbatas sekali. Dan saat ini pun saya tidak bisa menghubungi orang tersebut. Saudara Andreas sampai beberapa hari mengamankan saudara Alfred dari pagi sampai dengan malam dan kembali pagi lagi untuk menjaga agar jangan sampai orang ini terjadi apa-apa, mengingat pihak pengancam sudah membawa senjata api dan mengingat dia memiliki 2 orang anak yang masih balita. Sehingga saudara Andreas Sumual bersama dengan beberapa teman bergiliran menjaga saudara Alfred untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berharap agar pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan khususnya, lebih khusus lagi oknum yang menerima pelaporan dari saudara Alfred, mohon segera ditindaklanjuti, bukan didiamkan seperti ini. Dan mungkin memang hal-hal seperti ini KPAI perlu turun tangan. Sekjen Setia Kita Pancasila sepertinya sudah mulai melaporkan ini ke pihak Komisi Perlindungan Anak, karena bagaimanapun juga 2 orang anak berumur di bawah 5 tahun ikut mengalami sebuah proses kekerasan di depan matanya. Saya merasa khawatir dengan saudara Alfred Lawson ini dan mengharapkan pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan bisa membantu dan segera menyelesaikannya dengan baik, agar keamanan dari keluarga ini, kenyamanan dari keluarga ini kembali bisa diperoleh oleh keluarga Alfred Lawson. Apalagi sang istri dikenal sebagai seorang penyanyi, mana dia mungkin juga membutuhkan rasa aman dan rasa nyaman dengan tidak ada kasus atau tidak ada ancaman pada saat dia mendapat undangan untuk menyanyi atau untuk mengisi sebuah acara. Dengan adanya kasus ini, otomatis penghasilan keluarga ini berhenti, dan tentunya harus diperhitungkan oleh para pelaku, terlebih lagi oleh PT Jagat Jaya Nusantara yang mengutus orangnya untuk melakukan perbuatan ini.
Sobat-sobatku semuanya, saya sangat berharap kasus ini bisa selesai dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang secepat-cepatnya agar tidak meluas dan mencegah kejadian yang akan menimpa orang lain. Mengingat ini berhubungan dengan sebuah badan usaha berbentuk korporasi, tentu pasti menyangkut banyak orang. Salam Obidantos.